Ini namanya Operasi Zebra Progo. Secara nasional namanya Operasi Zebra. Nah, kalau untuk Progo itu kode operasi di wilayah DIY. Itu namanya Progo. Sehingga kita namakan Operasi Zebra Progo. Nah, operasi ini dilaksanakan setahun sekali, khususnya berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas. Ini dilaksanakan pada bulan Oktober dalam rangka nantinya akan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Di situ makanya kita akan melaksanakan operasi keselamatan, yaitu namanya Operasi Zebra Progo. Dan juga tahun ini ada kegiatan politik, yaitu pilkada di bulan November dan Desember nanti. Yang menghadapi itu juga, operasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Untuk operasi Zebra Progo ini dilaksanakan selama 14 hari. Itu dilaksanakan mulai tanggal 14 Oktober sampai 27 Oktober pelaksanaan operasinya. Jadi titiknya kita di jalan-jalan kabupaten, provinsi dan nasional yang ada di Kabupaten Bantul. Itu hampir di semua jalan nanti kita laksanakan razia. Tapi untuk jamnya, ini yang random, nanti kita laksanakan insidental dan spontan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Kecelakaan lalu lintas itu diawali dari adanya pelanggaran lalu lintas. Nah, pelanggaran ini terjadi karena rendahnya kesadaran kita dan masyarakat, khususnya pengguna jalan raya, dalam hal keselamatan berlalu lintas. Jadi kesadaran kita dalam hal keselamatan itu sangat rendah. Itu dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Misalkan ada banyak yang tidak menggunakan helm, kebut-kebutan, tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, ataupun pelanggaran-pelanggaran lain, khususnya dalam hal etika berkendara. Ada 7 pelanggaran prioritas. Ini yang bisa kita sering lihat nih, salah satunya adalah helm. Kemudian pengendara tidak sesuai dengan usia atau pengendara di bawah umur. Kemudian itu knalpot bising dan tidak menggunakan plat nomor sesuai dengan aturan atau spesifikasi teknis. Dan pelanggaran yang lain. Contohnya juga melawan arus. Melawan arus ini sering kita jumpai di ring road. Banyak yang malas putar balik, malas ke perempatan, dia langsung melawan arus, mengambil shortcut jalan pintas. Ini sering kita temui di tempat kita. Pelanggaran yang paling berbahaya itu menurut saya 2, yaitu melawan arus sama ngeblong lampu merah atau apil. Itu berbahaya, sangat berbahaya, karena melawan arus itu nanti dia akan berlawanan dengan kendaraan lain, dan di mana kendaraan lain itu kecepatannya rata-rata tinggi. Apalagi melawan arus ngeblong lampu merah yang dia seharusnya sudah berhenti, dia masih hijau, dan rata-rata ini yang ngeblong kecepatannya tinggi. Ini 90% pasti terjadi kecelakaan. Nah, ini yang kategori pelanggaran yang sangat berbahaya dan harus dihindari oleh teman-teman semua. Jadi kan untuk knalpot bising, knalpot brong atau knalpot bising, atau kita bahasa resminya knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis spektek, itu menjadi pelanggaran prioritas kita di jalan raya. Kita banyak melihat itu, kemudian kita tertibkan di jalan raya. Nah, ini dalam rangka khususnya menghadapi pilkada ini, di mana nantinya banyak kelompok masyarakat, laskar, yang menggunakan motor-motor ini untuk dalam kegiatan politik, misalkan kampanye atau konvoi terbuka dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka menghadapi kegiatan ini, maka kita pertama tentunya bersosialisasi dulu bersama rekan-rekan semua, bersama dari kelompok-kelompok nanti yang akan ikut turut serta dalam kegiatan pesta rakyat. Nah, selain itu kita juga melakukan deklarasi. Yang terakhir kita melakukan penertiban apabila banyak pelanggaran, khususnya knalpot bising. Ini kenapa kita lakukan ini, karena knalpot ini cukup mengganggu, sangat mengganggu kepada masyarakat lain, pengguna jalan lain. Terus bagaimana dengan aturan knalpotnya?
untuk knalpot itu sudah diatur di peraturan undang-undang lalu lintas. Di situ ditulis bahwasanya maksimal itu 80 sampai 85 desibel sesuai dengan cc motor yang digunakan. Nah, berkaitan dengan kenapa kan ada Pak pabrik yang motor yang dari pabriknya suaranya sudah kenceng. Nah, yang kami tahu bahwasanya untuk motor yang sudah dikeluarkan dari pabrik secara original itu sudah dites kebisingannya oleh industri, untuk dari pemerintahan di bagian industri. Itu sudah dites kebisingannya dan tidak pernah kita temui yang motor yang original itu suaranya di atas dari peraturan yang berlaku, itu sudah sesuai. Namun demikian yang sering kita temui itu banyak knalpot yang diganti, jadi tidak original dan melebihi kebisingannya, melebihi dari yang seharusnya. Ini yang sering kita temui di jalan, sehingga kita lakukan penertiban khususnya terkait dengan pelanggaran penggunaan knalpot bising gitu. Sejumlah 68. Nah, dibandingkan dengan bulan September ini cukup turun, karena bulan September itu 188 kalau nggak salah. Ini sudah pertengahan bulan Oktober ini 68, ya sudah turun signifikan. Kategori kelompok yang menjadi korban laka atau pelaku laka lantas itu nomor 2 adalah pelajar, khususnya SMP dan SMA. Ini terjadi karena memang pelajar kita banyak yang menggunakan roda 2 dan tidak memiliki surat izin mengemudi karena memang mungkin belum usianya. Nah, sehingga banyak terjadi kecelakaan. Di sini maka dari itu banyak pelajar yang tetap berusaha menggunakan roda 2 meskipun secara peraturan itu tidak boleh. Mereka berbagai macam alasan disampaikan sehingga mereka tetap menggunakan roda 2 untuk transportasi mereka untuk berangkat dan pulang sekolah. Padahal sudah jelas untuk usia aturannya saja untuk mengemudi roda 2 adalah 17 tahun. Nah, ini masih banyak terjadi di tempat kita dan di tempat-tempat yang lain. Banyak. Jadi kita itu banyak yang ini. Contoh, ada pengendara yang berboncengan, ya. Yang di belakang itu punya SIM, yang naik motor nggak punya SIM, yang nyetir. Nah, pada saat akan diperiksa mereka tukeran. Nah, pada saat diperiksa, wah Pak, saya punya SIM loh, yang naik motor kan tadi bukan yang ini, tadi tukeran kan. Nah, itu sering terjadi gitu. Itu contoh. Terus ya helm. Banyak yang menggunakan helm tapi tidak sesuai dengan standar SNI itu. Itu juga sering kita temui. Terus bonceng 3, khususnya yang bawa anak-anak. Nah, ini dilema buat Pak polisi karena mereka bilang, Pak kasihan Pak, kita anaknya 2 harus nganter sekaligus. Gimana nih Pak? Nah, padahal kan kalau kita temui di jalan ini kan tidak boleh, sesuai peraturan kan nggak boleh dan berbahaya. Kalau terjadi apa-apa, wah ini fatal ini kan. Nah, ini dilema buat Pak polisi ya. Kadang kita akhirnya memberikan teguran simpatik kepada pelanggar lalu lintas yang sekiranya bisa kita toleransi. Namun yang sekiranya membahayakan ya pastinya tentu akan diberikan surat tilang. Ada. Jadi beberapa pelanggar ya itu mengaku bahwasanya yang bersangkutan adalah saudaranya pejabat ya, atau kenalannya pejabat ataupun kenalannya polisi, tentara, itu banyak disampaikan pada saat operasi. Tapi namun demikian kita mengacu pada peraturan perundangan-undangan lalu lintas, di mana setiap yang melanggar ya siapapun itu tentunya akan diberikan surat tilang. Saya berpesan khususnya kepada seluruh teman-teman masyarakat Kabupaten Bantul untuk betul-betul mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian menjaga keselamatan di jalan raya dan juga menjaga etika berkendara dalam menggunakan jalan raya. Karena perlu diketahui, jadi untuk kecelakaan lalu lintas itu adalah penyebab kematian nomor 3 di Indonesia, kecelakaan lalu lintas. Sehingga teman-teman semua khususnya yang menggunakan jalan raya dan hampir semua dari kita juga pakai jalan, itu harus berhati-hati dalam berkendara karena sering kita sepelekan tentang penggunaan helm,
tentang kita mau berbelok ke kanan ke kiri, kita mengikuti lampu apil dan lain sebagainya sering kita abaikan, akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, ini saya berpesan kepada seluruh teman-teman masyarakat Kabupaten Bantul agar mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi rambu-rambu, menjaga keselamatan sebaik-baiknya di jalan raya, hati-hati, dan juga menghormati pengendara yang lain.